Oleh karena itu kita ungkapkan di dalam Al-Quran itu melalui maulidan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bi fadlillahi dengan Al-Quran, wa rahmatihi dan Islam. Siapa yang membawa Al-Quran? Siapa yang bawa Al-Quran? Ayo Pak, siapa yang bawa Al-Quran? Nabi Muhammad. Saya khawatir di sini masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran ini. Kalau kita Muslim minimal bisa baca Quran. Saya udah terlanjur Pak. Harus bisa baca, harus belajar. Kalau nggak bisa gimana Pak? Saya bisa kirimkan ustadznya biar ngajarin. Kalau datang ke pesantren saya 24 jam saya siapin ustadznya gratis di Kalimulya. Kita punya ustadznya yang ngajarin. Mau datang yang jam 10 malam, jam 12 malam saya siapin ustadznya. Asalkan datang ke pesantren. Kalau datang ke rumahnya antar dulu. Ya, ustadznya siapnya jam berapa dan hari apa. Tapi kalau ke pesantren saya di Kalimulya Depok itu saya siapin ustadznya. Tanggung jawab kami kalau ada orang Islam nggak bisa baca Quran. Kita kul bi fadlillahi, katakan dengan Al-Quran. Ternyata nggak bisa baca. Masih baca terjemahannya, masih mending baca terjemah, nggak pernah baca Quran. Jangan-jangan baca Quran hanya pas Ramadan saja, selain Ramadan nggak baca Quran. Ini tadi untuk mental sehat ibu bapak ini diawali dengan pikirannya yang sehat. Bukan pikiran sehat berada pada tubuh yang sehat, bukan tubuh yang sehat karena pikirannya sehat. Kebalik itu, pikiran yang sehat berada pada tubuh yang sehat, itu kebalik. Yang benar itu tubuhnya sehat, ada pada akalnya yang sehat. Ketika dikejar-kejar deadline, duit tidak cukup, istri sakit, anak minta bayaran, itu pasti puyeng, bisa sering flu itu. Bisa sering sakit, lemes tiba-tiba itu. Tapi ketika dalam keadaan bahagia, anak-anak berprestasi, istri sehat, kantong juga tebal, insya Allah itu nggak ada penyakit dekat-dekat sama kita. Jadi pikirannya dulu. Makanya di dalam Islam kalau kita pengen sehat, pikirannya dulu. Bagaimana pikirannya? Kuatin imannya. Makanya Rasulullah itu diberi kekuatan mental. Bagaimana dikepung oleh kufar Quraisy. Bagaimana Nabi Muhammad SAW jadi anak yatim. Diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Seorang yatim, kemudian dia bekerja dengan Siti Khadijah. Ketika dia menjadi nabi juga tidak sedikit pantangan. Kenapa kuat? Karena imannya itu. Jadi kalau imannya kepada Allah semua sudah ditakdirkan oleh Allah, maka ibu bapak sekalian awal dari mental yang kuat. Awal dari kesehatan di dalam diri kita. Akidahnya dulu. Sama falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah. Kenapa Allah disembah? Karena ada dua alasan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pertama yang beri makan itu ada Allah. Oh, saya kan kerja, Pak. Di tempat kerja itu adalah yang beri makan saya. Tidak, yang memberi adalah Allah. Allah beri kesempatan kita bekerja, kemudian pekerjaan kita dihargai, kemudian kita mendapatkan rezeki yang halal dari Allah. Wa amanahu min khauf, dan dia merasa
aman dari rasa takut, itu dikembalikan kepada Allah, maka menyembah Rabbah, menyembah Allah. Tapi kalau sudah makannya disandarkan kepada orang, keamanannya disandarkan pada orang, ini biasanya kita menyembah orang itu. Oh, jabatan saya tidak aman nih, kecuali saya nyandar sama dia. Dikejar dia, saya kejar-kejar. Oh, saya nggak bisa makan kecuali saya dekat dengan dia. Maka kita akan menyembah dia itu. Tapi kalau dianya adalah Allah, kita tidak akan tunduk kepada siapapun, kita kembalikan kepada Allah. Ada tantangan besar pun itu bisa dinikmati kalau imannya benar. Contoh, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana anak-anak kecil Palestina itu ketika ditanya, Anda mau nggak pindah ke Indonesia? Mau sebentar. Tapi kenapa? Saya mau pulang lagi. Kenapa pulang lagi? Saya harus membela negeri saya. Kalau kita tidak karena punya iman, anak-anak itu pasti bilang, ya udah saya pergi aja, mana yang aman, mana yang nyaman. Tapi coba orang-orang yang berjuang di sana, mereka tidak meninggalkan negerinya. Mereka berjuang, apa yang buat mereka kuat? Sedari dulu adalah imannya. Kita, ini sekarang kadang-kadang Gen Z, kita punya anak-anak yang Gen Z, milenial itu sering rapuh mentalnya. Cepat sekali mereka tuh putus asa. Saya khawatir nanti kita ini kayak di Jepang, Bapak Ibu sekalian. Di Jepang tuh angka bunuh diri paling tinggi. Tidak lulus sekolah saja, mereka itu ada satu mata kuliah yang tidak lulus, mereka udah merasa malu, merasa beban, bunuh diri. Jadi kalau selesai ujian tuh banyak di rel-rel kereta tuh yang meninggal karena mereka lompat atau mereka nabrak kereta. Kenapa? Mentalnya rapuh. Teman-teman Gen Z sekarang ini banyak yang mentalnya tuh kurang kuat. Ada tantangan dikit sudah mereka rapuh. Mungkin mereka langsung putus asa dan seterusnya. Ini harus dikenalkan kepada Rasulullah. Ini sepertinya yang datang ini semuanya udah bukan generasi milenial, kayaknya generasi kolonial semua ya. Jadi sudah melewati dari generasi-generasi gadget ini udah kelihatan mukanya udah mulai ubanan ini ya. Bukan hanya kepalanya ubanan, jenggotnya pun sudah mulai uban ini. Ini tanda-tanda adalah ya generasi kolonial ini. Tapi kita ingin bicara anak-anak kita. Saya juga punya anak yang masih kuliah, saya punya anak yang baru lulus kuliah, ada anak yang masih SMA. Itu sering kali saya dorong, tapi memang santri-santri juga tuh rapuh sekali gitu. Enggak seperti dulu-dulu daya juangnya. Mungkin karena fasilitas yang banyak itu. Makanya harus dikuatkan kepada mereka adalah imannya yang pertama. Kalau imannya sudah kokoh, maka dia akan kuat. Sama dengan kita punya mental pertama. Bapak Ibu sekalian punya mental kasih sayang. Makanya kita dalam rangka memperingati Rasulullah SAW, "Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Karena ada Rasulullah yang memberikan petunjuk, Rasulullah menjadikan teladan kita lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Harta yang kita kumpulkan mungkin kita merasa hopeless. Banyak orang kaya itu yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri kekayaannya. Bahkan yang punya pasangan pun itu nggak bahagia dengan pasangannya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri punya pasangan. Sekarang ini kan banyak sekali gara-gara gadget yang minta mengajukan cerai. Kadang-kadang ada yang karena CLBK, cinta lama bersemi. Nah yang hafal ini yang pengalaman sepertinya. Lama nggak ketemu, pas ketemu ada nomor WA-nya, kemudian ada goncangan dengan pasangannya, ngajukan cerai. Dikira kalau sudah jadi janda itu kemudian laku gitu ya. Atau setelah jadi duda kirain akan laku. Ini banyak kita nggak mensyukuri terhadap pasangan kita. Akhirnya apa? Di dalam keluarga menjadi hampa. Coba syukuri. Oh ada teman saya yang sampai sekarang belum menikah. Saya punya suami begini. Ya sudah, ini rezeki dari Allah. Jangan dibanding-bandingkan. Ya, buka media sosial dibandingkan. Wah mantan saya udah ke situ tuh. Wih, kalau mantannya banyak, mantan saya sudah keliling ke sini nih. Sudah mau ke sana, mantan saya sudah jadi pejabat. Saya gara-gara pasangan sama ini, saya nggak naik-naik pangkatnya. Nyalain pasangannya, padahal dirinya yang nggak produktif. Ini orang yang tidak bersyukur. Maka syukuri, ya, biar kita bahagia. Jangan nunggu, ya kita bahagia baru kita bersyukur. Jadi untuk kita bahagia, bersyukur dulu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian saya ingin menyampaikan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Allah dengan kasih sayang yang diutus kepada manusia itu adalah dari jenis manusia. Jadi kalau menteladani Nabi nggak ada alasan sulit karena sama-sama manusia. Min anfusikum azizun alaihim ma'anikum. Sifat Nabi itu apa yang dirasakan oleh saudaranya Nabi rasakan. Kalau sakit merasakan sakit. Harisun alaikum. Nabi itu ingin kita ini menjadi orang yang selamat. Ada kita jenguk orang sakit, itu adalah tenggang rasa di antara kita. Kalau itu bisa diresapi sebagai mental kita, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan menjadi mental yang sehat. Oleh karena itu, Maulid Nabi itu adalah mencerminkan diri kita sendiri, ya, bercermin kepada siapa? Kepada Rasulullah. Sejauh mana kebaikan kita, perilaku kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memberikan, ini dibaca setiap ada maulidan itu selalu dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Allah dengan kasih sayang yang diutus kepada manusia itu adalah dari jenis manusia. Jadi kalau menteladani Nabi nggak ada alasan sulit karena sama-sama manusia. Min anfusikum azizun alaihim ma'anitum. Sifat Nabi itu apa yang dirasakan oleh saudaranya Nabi rasakan. Kalau sakit merasakan sakit. Harisun alaikum. Nabi itu ingin kita ini menjadi orang yang selamat. Jadi kalau ada kecelakaan, ada kesesatan, ada kemalangan, Nabi itu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Coba nyari pemimpin yang begitu di mana ada. Makanya kita maulidan menunjukkan faliyafrahu, bahagia punya Nabi. Nanti di akhirat kita bingung di hari mahsyar siapa yang mensyafaati? Nabi Muhammad. Dan kalau kita bahagia, Nabi ikut bahagia. Sifat Nabi raufur rahim. Sifat rauf ini sifat Allah. Rahim sifat Allah. Tapi Allah sematkan kepada sifat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen bahagia, coba pikiran kita ini jangan pernah marah sama orang, tidak pernah iri sama orang. Kalau kita masih punya rasa iri teman lebih maju, orang punya kelebihan, Anda yang sakit hati. Teman beli mobil, dia senang, Anda yang sakit hati. Bisa enggak kita ini mentalnya menjadi mental yang lepas. Kalau ada masalah dikembalikan kepada Allah. Kalau ada teman bahagia kita ikut bahagia. Ketika ada teman berduka kita ikut berduka. Maka kita ada takziah. Ada kita jenguk orang sakit. Itu adalah tenggang rasa di antara kita. Kalau itu bisa diresapi sebagai mental kita Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan menjadi mental yang sehat. Itu ala Rasulullah. Jadi nggak ada sakit. Rasulullah itu nggak pernah sakit. Kecuali pas mau wafat Nabi itu sakit. Nabi pernah itu sakit hanya karena disihir. Itu pun tidak mampan. Pernah Nabi itu hatinya merasa sedih. Itu karena difitnah dengan istri Siti Aisyah. Tapi selain itu Nabi nggak pernah sakit. Sakit sampai terkapar, teropnaba tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Oh makanannya resepnya ini Pak. Makannya begini. Kalau ibu-ibu kan makan ini biar diet. Makan ini biar nggak nambah berat badan. Mambah ini biar sehat. Dihitung gulanya sekian, polanya sekian. Wah sekarang udah punya duit nggak bisa beli duren. Kenapa? Udah nggak boleh makan duren. Dulu pengen makan duren nggak punya duit beli duren. Setelah punya duit nggak bisa makan duren. Kenapa? Ya karena ada kandungan ini. Rasulullah SAW itu yang diperbaiki adalah pikirannya. Dari pikiran yang benar, punya
rasa kasih sayang, tak pernah benci sama yang lain, bersyukur terhadap pemberian Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, diberikan tempat, diberikan saudara, diberikan sahabat yang baik, sehingga kita merasa nyaman. Kuncinya itu. Jadi kalau pengen sehat badan kita, sehati dulu pikiran kita, sehati jiwa kita. Termasuk ngaji ini adalah bagian dari nutrisi membuat kita sehat. Ruh kita, rohani kita akan mati kalau tidak diberi asupan. Oleh karena itu, Maulid Nabi itu adalah mencerminkan diri kita sendiri, ya, bercermin kepada siapa? Kepada Rasulullah. Sejauh mana kebaikan kita, perilaku kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita min ahlil Quran, min ahlil khair. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi husnul khatimah, dimudahkan seluruh urusan-urusan kita, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi fadilatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man yahdi wa yarham. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin muhibban muslimin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dayna illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa syifa'al 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.